warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih. Saya dari kelompok 2 mata kuliah penganggaran. Di sini kami akan membahas tentang anggaran produksi. Jangan lupa tonton sampai akhir ya, biar bisa dapat keseluruhan insight dari video ini. Dan saya akan membahasnya bersama teman-teman saya. Nama saya Faiz Dimas Prasetya, NIM-nya 11181010138. Nama saya Ruri Rofiya Dani dengan NIM 1121138. Hai, nama saya Nila Skandar Dani, NIM saya 112041151. Halo, nama saya Gabriel Winar Sinurat. Saya dari kelas B6, NIM 11-2011-040. Terima kasih. Hai guys, perkenalkan nama saya Nisma Suha dengan NIM 11-20-11-039. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bapak Kosim, yaitu penganggaran. Nah, penganggaran di sini saya akan menjelaskan tentang produksi. Konsep anggaran produksi, pengertiannya adalah alat untuk merencanakan, mengkoordinasi, dan mengontrol kegiatan produksi. Rencana produksi meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan pertama, tingkat produksi, yang kedua dengan kebutuhan fasilitas produksi, yang ketiga tingkat persediaan barang. Adapun tujuan penyusunan anggaran produksi, yang pertama menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai, artinya tingkat persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang ketiga, mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi barang yang dihasilkan akan seminimal atau seoptimal mungkin. Dan ada penyusunan anggaran produksi. Contohnya, anggaran produksi disusun dengan menggunakan rumus acuan sebagai berikut. Yang pertama, rencana penjualan dari anggaran penjualan ditambah persediaan akhir yang hasilnya kebutuhan selama 1 tahun dikurang persediaan awal yang hasilnya juga jumlah yang telah diproduksi. Anggaran produksi merupakan dasar untuk penyusunan anggaran lain seperti anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran overhead pabrik. Dan ada langkah-langkah penyusunan anggaran produksi. Yang pertama, tahap perencanaan. Menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar penyusunan bagian produksi. Yang kedua, menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus dihasilkan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang pertama, menentukan kapan barang diproduksi. Yang kedua, menentukan di mana barang akan diproduksi. Yang ketiga, menentukan urutan proses produksi. Yang keempat, menentukan standar penggunaan fasilitas produksi untuk efisiensi. Yang kelima, menyusun program tentang penggunaan bahan mentah, guru, servis, dan perawatan. Dan yang keenam, menyusun standar biaya produksi. Dan ketujuh, membuat perbaikan jika diperlukan. Contohnya, pada umumnya rencana penjualan ditentukan dalam unit fisik sehingga menentukan jumlah barang yang harus diproduksi dapat dijamin. Contoh soalnya, diharapkan bahwa 400 unit barang A akan berada di perusahaan pada awal periode nanti. Penjualan selama 1 periode direncanakan 800 unit, sedangkan persediaan akhir diperkirakan sekitar 180 unit, sehingga jumlah yang harus diproduksi adalah 580 unit. Dan selanjutnya cara menghitungnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fakih. Kemudian cara menghitung penjualan yaitu ada 800 unit, terus persediaan akhir ada 180 unit, ditambah kebutuhan 980 unit, terus persediaan awal 400 unit, dikurangi produksi, yaitu hasilnya sama dengan 580 unit. Kemudian faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jangka waktu produksi dan jumlah barang yang dihasilkan, yaitu yang pertama yaitu fasilitas pabrik, kedua fasilitas pergudangan, dan yang ketiga stabilitas tenaga kerja,
terus stabilitas bahan mentah dan modal yang digunakan. Contoh, rencana penjualan tahun 2017 PT Pianto adalah 56.800 unit dengan data pada tabel berikut, yaitu pada bulan Januari ada 6.000 penjualan, bulan Februari ada 6.400 penjualan, Maret 6.400, April 5.600, Mei 4.800, Juni 4.000, Juli 2.800, Agustus 2.400, September penjualannya ada 3.600, Oktober 4.400, November 4.800, dan Desember 5.600. Jadi jumlah keseluruhannya yaitu 56.800. Sedangkan perkiraan tingkat persediaan adalah persediaan awal tahun sama dengan yaitu 8.000 unit. Terus persediaan akhir tahun sama dengan yaitu 6.000 unit. Dari data di atas, anggaran produksinya adalah penjualan 1 tahun yaitu ada 56.800 unit. Dan persediaan akhir tahun yaitu 6.000 unit. Ditambah kebutuhan 1 tahun 62.800 unit. Terus persediaan awal ada 8.000 unit. Jadi jumlah yang harus diproduksi yaitu 54.800 unit. Pilihan alokasi kebijakan produksi bulanan adalah beberapa, yaitu mengutamakan stabilitas produksi, terus mengutamakan stabilitas persediaan, kombinasi ataupun persediaan dan produksi berfluktuasi pada batas tertentu. Mengutamakan stabilitas produksi. Pengalokasian tingkat produksi yang stabil setiap bulan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, membagi tingkat produksi per tahun dengan 12, sehingga apabila produksi selama 1 tahun yaitu 54.800 unit, maka produksi per bulan yaitu 54.800 dibagi 12. Jadi hasilnya yaitu 4.566,67 unit. Kelemahan cara ini adalah sering ditemukannya bilangan-bilangan yang tidak bulat, sehingga sulit melaksanakan produksi secara tepat. Yang kedua yaitu membagi tingkat produksi sedemikian rupa, sehingga dihasilkan bilangan-bilangan bulat dan mudah untuk dialokasikan secara tepat. Jadi, produksi selama 1 tahun sama dengan 54.800 unit. Dalam perhitungan sebelumnya diperoleh angka 4.566,67. Bilangan tersebut dibulatkan menjadi angka 4.500. Apabila produksi per bulan yaitu 4.500 unit, maka kekurangannya adalah 54.800 dikurangi 12 kali 4.500. Hasilnya yaitu 800 unit. Kekurangan 800 unit ini dialokasikan pada bulan-bulan yang dimana tingkat penjualannya tinggi. Karena di sini ada 8 bulan, jadi 800 dibagi 8 bulan sama dengan 100 unit per bulannya. Jadi jumlah yang diproduksi yakni 4.500 ditambah 100 unit sama dengan 36.800. Kandungan kalkulasi 4.500 sama dengan 18.000 unit. Totalnya menjadi 54.800 unit. Untuk penghitungannya, persediaan air ditambah dengan rencana penjualan sama dengan total persediaan, yang dimana persediaan awalnya itu total persediaan dikurang dengan Tinggal ngomong aja lah. Iya. rencana produksi. Kalau yang ini Iya, tinggal sebutin aja. Jadi rencana penjualan 56.800, total persediaan awal 6.000 dan rencana produksi 54.800. Yang kedua ada yang mengutamakan stabilitas persediaan.
Pengendalian tingkat persediaan dapat dilakukan dengan dua langkah. Yang pertama, selisih antara persediaan awal dan persediaan akhir dibagi dengan 12, sehingga persediaan awal tahun 8.000 unit, persediaan akhir tahun 6.000 unit dengan selisih 2.000 unit. Selisih tersebut dibagi dengan 12, sehingga per bulannya menjadi 466,67 unit. Yang kedua, membagi tingkat produksi sedemikian rupa sehingga dihasilkan imbangan bulan dan mudah untuk dialokasikan secara tepat. Kelebihan hasil pembagian dialokasikan ke bulan-bulan di mana pendapatan bulannya tinggi atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Sehingga 2000 dibagi 10 yaitu 200 unit dan dialokasikan ke bulan Januari sampai Oktober. Selisih ini akan ditaruh di bagian kebutuhan dan persediaan awal. Untuk slide selanjutnya yaitu cara kombinasi. Dengan cara ini tingkat persediaan dan tingkat produksi dibiarkan berubah-ubah. Meski demikian, tetap diusahakan terjadi keseimbangan optimum antara tingkat penjualan, persediaan, dan produksi. Contoh, kebijakan manajemen pada PT Pianto adalah sebagai berikut. Tingkat produksi tidak boleh berfluktuasi lebih dari 15% di atas atau di bawah rata-rata bulanan. Produksi normal 54.800 dibagi 12 sama dengan 4.566,67. Jadi dibulatkan menjadi 4.600. Produksi maksimum 1,15 dikali 4.600 hasilnya sama dengan 5.290. Produksi minimum 0,86 dikali 4.600 hasilnya sama dengan 3.910. Tingkat persediaan tidak boleh lebih dari 6.400 unit dan tidak boleh kurang dari separuh persediaan maksimal. Untuk persediaan maksimal 6.400 unit. Untuk persediaan minimal 0,5 dikali 6.400 hasilnya sama dengan 3.200 unit. Khusus untuk produksi bulan Juli, Agustus, September, karena ada penurunan permintaan, maka harus dikurangi 30% dari tingkat produksi normal. Produksi Juli, Agustus, September adalah 0,70 dikali 4.600 hasilnya sama dengan 3.220 unit, seperti pada tabel di atas. Latihan. Berikut adalah rencana penjualan selama 1 tahun pada PT Indika. Adalah di bulan Januari penjualan ada 1.500, di bulan Februari penjualan ada 1.600, di bulan Maret penjualan ada 1.600, di bulan April penjualan ada 1.400, di bulan Mei penjualan ada 1.200, di bulan Juni penjualan ada 1.000, di bulan Juli penjualan ada 700, di bulan Agustus penjualan ada 600. Di bulan September penjualan ada 900, di bulan Oktober penjualan ada 1.100, di bulan November penjualan ada 1.200, dan di bulan Desember penjualan ada 1.400. Jadi total penjualan selama 1 tahun itu ada 14.200. Adapun perkiraan tingkat persediaan awal tahun itu ada 2.000, sedangkan persediaan akhir tahun itu ada 1.500. Adapun yang dipertanyakan, buatkan rencana anggaran produksi dengan A. Mengutamakan stabilitas produksi, B. Mengutamakan stabilitas persediaan, C. Kombinasi. Jika diketahui kebijakan manajemen adalah pertama, tingkat produksi tidak boleh lebih dari 15% di atas atau di bawah rata-rata bulanan. Yang kedua, tingkat persediaan tidak boleh lebih dari 1.600 unit dan tidak boleh kurang dari separuh persediaan maksimal. Yang ketiga, produksi bulan Juni, Agustus, September boleh dikurang 30% dari tingkat produksi normal. Manfaat kebijaksanaan persediaan. Pertama, untuk menempatkan perusahaan pada posisi yang selalu siap untuk melayani penjualan. Yang kedua, untuk membantu dicapainya kapasitas produksi yang terus-menerus dan seimbang.
Untuk memungkinkan tercapainya hal-hal tersebut di atas, ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu daya tahan barang yang disimpan, sifat penawaran bahan mentah, biaya-biaya yang timbul, besarnya modal kerja yang tersedia, dan resiko-resiko yang harus ditanggung, seperti manusia, alam, sifat barang itu sendiri. Penentuan besarnya persediaan. 1. Disesuaikan dengan kebutuhan bulanan. Apabila kebutuhan akan bahan atau barang setiap bulan sama, maka digunakan rata-rata bulanan atau rata-rata sederhana. Contoh, kebutuhan barang setahun itu ada 28.800. Kebutuhan per bulan itu dibagi 2, jadi 28.800 dibagi 12 sama dengan 2.400 unit. Jadi, jika perusahaan menentukan 2 bulan persediaan, maka besarnya persediaan adalah 2.400 dikali 2 sama dengan 4.800 unit. Apabila kebutuhan akan bahan atau barang setiap bulan yang tidak sama, maka dipakai metode rata-rata bulanan yang bergerak. Contoh, kebutuhan bulanan. Di bulan Januari ada 1.200 unit, di bulan Februari ada 600 unit, di bulan Maret ada 900 unit, bulan April ada 1.200 unit, dan di bulan Mei ada 1.800 unit. Kebutuhan bulanan dengan rata-rata bergerak. Februari 1.200 ditambah 600 ditambah 900 dibagi 3 sama dengan 900. Di bulan Maret 600 ditambah 900 ditambah 1.200 dibagi 3 sama dengan 900. Dan di bulan April 900 ditambah 1.200 ditambah 1.800 dibagi 3 sama dengan 1.800. Apabila perusahaan menentukan 2 bulan kebutuhan, maka besarnya persediaan Februari dan Maret sama dengan 2 dikali 900 sama dengan 1.800 unit. April sama dengan 2 dikali 1.800 sama dengan 3.600 unit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contohnya ya. Contohnya itu rencana penjualan selama 1 tahun adalah 900 unit. Persediaan awal tahun diperkirakan sejumlah 1.150 unit. Terus persediaan akhir sebesar 450.000 unit. Hitunglah persediaan rata-rata dan perputaran persediaan. Nah, cara untuk menghitung persediaan rata-rata yaitu 150.000 unit ditambah 450.000 unit dibagi 2. Nah, hasilnya di sini sama dengan 300.000 unit. Tingkat perputaran sama dengan 900.000 unit dibagi 300 yang tadi yang hasilnya persediaan rata-rata sama dengan yaitu 3 kali putaran ya. Nah, di sini untuk latihannya ada data persediaan dari perusahaan PT Bahagia. Nah, bisa dilihat ya di samping persediaan barang jadi pada 1 Januari 2011 adalah 90.000 unit. Tingkat perputaran barang sesuai dengan tahun sebelumnya ditentukan sebesar 10 kali. Persyaratan tingkat produksi yang perlu dijaga adalah yang pertama, ada perbedaan tingkat produksi tertinggi, terendah, tidak boleh lebih dari 10%. Nah, persyaratannya di sini yaitu persyaratan tingkat produksi yang perlu dijaga adalah yang pertama, ada persediaan tingkat produksi tertinggi, terendah, tidak boleh lebih dari 10% dari tingkat produksi yang dianggap normal. Dan yang kedua adalah lebih mementingkan stabilitas produksi dengan catatan tingkat persediaan tidak boleh kurang dari 45.000 unit. Nah, di sini Anda diminta untuk yang pertama menyusun anggaran produksi untuk tahun 2011 dan yang kedua untuk menentukan beberapa jumlah produksi normal, produksi maksimum dan produksi minimum baik secara bulanan maupun triwulan. Nah, di sini ada penyelesaiannya ya, bisa dilihat di samping. Penyelesaiannya persediaan awal sama dengan 90.000 unit dan untuk tingkat perputarannya yaitu 10 kali. Cara menghitung tingkat perputaran itu yaitu rumusnya sama dengan rencana penjualan per tahun dibagi persediaan rata-rata. Nah, untuk menghitung persediaan rata-rata sendiri yaitu sama dengan perencanaan penjualan per tahun dibagi tingkat perputaran. Nah, jadi sama dengan 823.500 dibagi 10. Jadi hasilnya yaitu 82.350.000.
Nah, persediaan rata-rata sama dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Nah, di sini caranya itu persediaan akhir sama dengan persediaan rata-rata dikali 2 dikurangin persediaan awal. Nah, jadinya itu 82.350 dikali 2 dikurangin 90.000, yaitu sama dengan hasilnya 74.700 unit. Nah, anggaran produksinya sendiri yaitu penjualan 1 tahun yaitu 823.500 unit, dan untuk persediaan akhirnya 73.700 unit, yaitu ditambah. Nah, di situ jadi kebutuhan selama 1 tahun 898.200 unit ditambah persediaan awal yaitu 90 unit, sama dengan jumlah yang harus diproduksi yaitu 808.200 unit. Nah, jumlah produksinya sendiri yaitu ada produksi normal, produksi maksimum, sama produksi minimum. Nah, di sini untuk produksi normalnya yaitu bulanannya sama dengan 808.200 dibagi 12 sama dengan hasilnya 67.350 unit. Kalau untuk triwulannya sendiri dikali 3, jadi sama dengan 3 dikali 67.350, yaitu hasilnya sama dengan 2.050 unit. Nah, untuk produksi maksimumnya yaitu ada bulanan sama dengan 110% dikali 67.300, yaitu sama dengan 74.85 unit. Nah, untuk triwulannya sama dengan 110% dikali 202.50 sama dengan 255 unit. Dan untuk produksi minimumnya di sini ada bulanan sama triwulan juga, yaitu untuk bulanannya sama dengan 90% dikali 67.550, yaitu sama dengan 60.615 unit. Kalau untuk triwulannya sendiri yaitu 80% dikali 202.50 sama dengan hasilnya 181.845 unit. Demikian pemaparan materi anggaran produksi dari kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih untuk yang nonton semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.